Kemarin Kiai Imad bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Dudung Abdurrahman menyerahkan satu buah buku berjudul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu dalam kurung Klan Habib Alwi. Tentu sebenarnya buku atau tulisan-tulisan dari teman-teman sekalian, dari kami dan teman-teman sekalian itu insya Allah sudah tiba banyak di Jenderal Dudung, termasuk laporan dari KRT Fakih itu 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya, yang merupakan laporan dari perspektif hukum yang disusun oleh teman-teman Banyumas kalau tidak salah ya, nanti kalau salah saya tolong dikoreksi, serta naskah buku saya yang berjudul Klan Habib Alwi Mengancam Eksistensi Pribumi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu juga disampaikan kepada jenderal-jenderal, para petinggi-petinggi negara oleh Kiai Imad melalui jalur komunikasi yang dimilikinya. Dan kita juga sudah mengirimkan buku Mengapa Penting Mengetahui Klan Habib Alwi Bukan Keturunan Nabi Muhammad SAW ke tokoh-tokoh politik dan artis-artis, ke partai politik, ke jenderal-jenderal, ke menteri-menteri, bahkan ke istana juga sudah kami kirimkan. Pak Prabowo itu kan berpidato kabur aja ke Yaman. Yang mau kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Nah, saya kira itu merupakan cara Pak Prabowo mengekspresikan suara rakyat di bawah dengan cara beliau sendiri. Karena suara-suara untuk mengusir Klan Habib Alwi dari Indonesia itu sudah banyak sekali di akar rumput. Misalnya tanggal 15 Desember 2024 itu warga Demak bernyanyi dengan ramai sekali, banyak yang liriknya itu adalah mengusir Habib Alwi dari Indonesia. Usir Habib Alwi dari Indonesia. Mengusir Habib Alwi dari Indonesia. Tokoh-tokoh juga banyak yang menyuarakan usir dari Indonesia. Kalau tidak kuat di Indonesia, minggat toh. Balik. Rasa ngomong, Indonesia hancur, Indonesia ini. Balik, negara ngomong, rasa kagan cangkem. Tapi kalau kamu pamer silsilah, menghina penduduk Indonesia, keluar dari Indonesia. Kalau ada suku bangsa lain masuk di negeri ini, merendahkan pribumi, keluar kamu dari bumi pertiwi. Dulur turunan Pasundan, maka anyak sia di Indonesia. Nyak sia di Indonesia. Balikkan itu ke Yaman. Oleh karena itu kita bersyukur ya, yang sudah tenang ini, yang sudah mapan stabil ini harus kita syukuri, kita pelihara. Bahkan Quran mengancam Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh di kota Madinah, usir Muhammad. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanuhriyannaka lahum wala yujawirunaka illa fiha illa qalila. Muhammad, orang yang membuat gaduh di kota Madinah, wal mujifuna fil Madinah, lalu biarkan bihim, usir Muhammad, jangan biarkan mereka tinggal di kota Madinah demi menjaga stabilitas di kota Madinah. Kalau dibiarkan nanti menjadi kacau Madinah ini. Dan kiai-kiai yang notabene itu mayoritas NU ya, itu banyak yang sudah menyuarakan bahwa mereka tidak percaya kepada Klan Habib Alwi sebagai zuriyah Nabi. Ada seorang kiai yang menginformasikan bahwa ada 1000 kiai yang mendukung Kiai Imad. Lajeng keyakinan beliau karena penelitiannya luar biasa. Saat ini yang dukung sudah 1000 lebih dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beberapa di antaranya sudah membuat video. Pada saat ini saya hakul yakin dan sangat yakin bahwa polemik yang terjadi dengan berbagai perkembangan yang ada, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya menyatakan bahwa memang nasab Alwi itu tidak tersambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada saat ini
sangat bertawakal kepada Allah dan sekaligus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku yakin bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tersambung dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Siti Fatimah Zahra, dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Saya menanggapi polemik tentang Ba'alawi ini, maka saya membuat pernyataan sikap bahwa beliau itu bukan dzurriyyah Rasul Muhammad SAW. Apalagi sudah didukung oleh kajian kitab Ansab dan sejarah-sejarah, apalagi ada yang nomor 3 dari DNA itu sudah jelas bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Saya menyatakan tegas, hakul yakin, ainul yakin, bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Muhammad SAW. Saya Mubarok, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri, juga masuk dalam jajaran struktur pengurus NU Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan keyakinan saya terhadap Habib yang sampai hari ini masih ramai dipersoalkan oleh seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Saya berkeyakinan sampai hari ini bahwa Habib yakin, hakul yakin, bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah, pimpinan Yayasan Darul Mukti Kecamatan Marengan, menyatakan bahwa para habaib di Indonesia ini, menurut kajian apapun, dari sisi etika, dari sisi kitab apapun, ini saya menyampaikan turunan Ba'alawi ini terputus dan tidak tersambung pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kiai kita dihina, dicaci maki, yaitu Al-Maghfurullah Gus Dur, itu dicaci maki oleh IBHRS. Dengan demikian saya secara pribadi menyatakan bahwa para habaib itu sama sekali tidak tersambung pada junjungan kita Rasulullah SAW. Dari sisi etika, dari sisi sejarah, dari apapun, itu sama sekali tidak nyambung pada. Berdasarkan kajian kitab Ansab yang ternyata Abdullah yang ditaswir Ubaidillah itu nasabnya tidak menyambung kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan pendapat atau hasil dari pakar filologi, ternyata juga tidak terkonfirmasi dengan Rasulullah SAW. Berdasarkan fakta sejarah dari para pakar guru besar sejarah, kenyataannya bahwa klan Ba'alawi itu datang ke Indonesia, didatangkan oleh Belanda, yang kemudian diangkat sebagai mufti Batavia untuk kepentingan Belanda, bukan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiai Haji Ali Usman melihat polemik habaib yang ada di Indonesia, bahwa habaib bukan dzurriyyah Nabi, wong Yaman bukan wong Arab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huda dari Desa Tanjung, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Saya selaku tokoh masyarakat menanggapi tentang habaib, bahwasanya saya berpendapat bahwa para habaib itu bukan dzurriyyahnya Nabi. Terima kasih. Dan sebagian masyarakat sudah melakukan aksi demonstrasi.
memalsukan nasab Rasulullah, dan membelokkan sejarah bangsa. Dua, menghentikan dan melarang segala aktivitas dakwah klan Ba'alawi yang dinilai merusak akidah dan provokatif melawan pemerintah. Tiga, secara tegas dan tuntas memohon membersihkan situs sejarah palsu, makam, prasasti dan bangunan sejarah lainnya. Bertindak preventif dan serius dalam memerangi ancaman FPI. Jadi dengan demikian modal yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam kurung Presiden Prabowo untuk mengusir klan Habib Alwi itu saya kira sudah mencukupi. Jadi modal dukungan sosial ada, modal landasan teologis ada, modal kajian ilmiah ada, modal bukti-bukti kejahatan bakwisasi yamanisasi ada, juga sudah ada modal dari perspektif hukum. Jadi tinggal dieksekusi aja kapan begitu. Meskipun ada video dari Kiai Haji Kafabihi ya, dari Lirboyo yang mengatakan ciri dari NU adalah menghormati habaib atau mencintai habaib ya, saya lupa tepatnya. Tapi kalau untuk urusan elit-elit NU itu saya kira bisa kita atasi dengan pertemuan ilmiah mengenai clandestine klan Habib Alwi. Ya sudahlah, misalnya mereka percaya nasab Habib gitu ya, enggak apa-apa. Tapi urusan makam, pemalsuan kuburan yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan, pemalsuan sejarah, klaim-klaim terhadap hal-hal yang fundamental di bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu semestinya mereka menampakkan bela negara tentang itu. Karena ini sebenarnya urusan kebangsaan, bukan urusan agama. Sebenarnya ya, hakikatnya ya. Jadi kalau untuk elit-elit PBNU, kalau mereka menolak atau melawan bahwa kita tidak boleh mengusir Habib Alwi dari Indonesia, ya sudah, ayo kita ketemu, kita saling presentasi aja bahwa bagaimana menurut Anda tentang kasus pemalsuan kuburan, sejarah, dan lain sebagainya itu. Kita ngomong secara ilmiah aja, pakai data. Saya sudah pernah bikin tulisan yang menantang Gus Aap, Ketua LDNU PBNU kalau tidak salah ya. Waktu itu kasusnya adalah seorang Kiai Lirboyo, Kiai Sepuh Lirboyo yang diserang oleh Trans TV atau Trans 7. Di situ Gus Aap bikin video yang secara tersirat menuduh Kiai Imad, Gus Fuad dan lain-lain sebagai pelakunya begitu. Nah, di situ saya bikin sebuah tulisan panjang yang intinya adalah menantang Gus Aap, ayo kita adu data aja. Kalau Anda menuduh seperti itu, apa datanya? Kalau kami, ini datanya. Ayo kita mau pakai metode apa untuk membuktikan ini? Metodologi Anda apa sampai menyimpulkan itu? Metodologi kami dalam kurung saya apa akan saya presentasikan beserta data-datanya akan kami berikan. Tapi tulisan itu tidak dimuat oleh admin RMI NU Banten, ya tidak tahu alasannya apa. Nah, di kasus Kiai Sepuh Lirboyo yang diserang Trans TV atau Trans 7 itu saya bikin tulisan yang membela beliau dan pesantren pada umumnya. Itu bisa dibaca di pwils.net. Jadi kalau Pak Prabowo khawatir misalnya bukan khawatir ya, tapi mengantisipasi, menghindari clash dengan elit-elit NU,
itu menurut saya solusinya udah, ayo kita ketemu, kita simposium ilmiah tentang clandestine Habib Alwi di Indonesia, tentang pemalsuan makam atau kuburan, pemalsuan sejarah, klaim-klaim, doktrin-doktrin, propaganda neokolonialis dan lain sebagainya. Kami yang akan menyediakan datanya, kami yang akan presentasi, mari kita berdialektika begitu. Bangsa kita sudah terhina, agama pun dibuat dan nista, sakit hati kita dibuat dan mabukkan kita.